Happy New Year 2022 is here and welcome to our podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, what's up guys? Halo guys, Perkenalkan, aku Hamro. dan aku Fitra Tudisa. Oke, jadi ini adalah podcast virtual pertama kita ya, friend. Yaps, bener banget friend, ini adalah podcast pertama kita yang dilaksanakan secara virtual. Tapi meskipun virtual, tetap semangat dong, ya kan? Oh iya, BTW dalam video kali ini kita mau membahas materi tentang apa nih friend? Jadi dalam video kali ini kita akan membahas satu materi yang pastinya menarik nih untuk dibahas, yaitu tentang komunikasi massa. Wah, seru tuh. Oke friend, kita langsung mulai aja. Sebenarnya apa sih komunikasi massa itu? Komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan melalui media massa. Nah, komunikasi massa sendiri merupakan singkatan dari komunikasi media massa. Jika kita rinci, pengertian dari komunikasi massa secara bahasa yaitu ada 3. Yang pertama, komunikasi sebagai penyampaian pesan. Yang kedua, media sebagai saluran dan sarana yang dipakai dalam pembuatan komunikasi massa. Dan yang ketiga, massa yang dapat didefinisikan orang banyak atau publik. Berarti bisa dibilang komunikasi massa itu tidak bisa dilepaskan dari media ya, friend? Iya benar banget, friend. Jadi komunikasi massa itu tidak bisa lepas dari media. Karena media sendiri menjadi inti dari komunikasi massa yang efisien dan efektif. Wah, aku sih setuju ya, friends. Karena Stephen W. Littlejohn yang merupakan penulis dari buku teori komunikasi mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan media komunikasi dari proses komunikasi massa. Karena media komunikasi lah yang mampu menghubungkan sumber dengan halayaknya, baik itu sebagai individu maupun kelembagaan dalam masyarakat. Ya benar banget, friend. Selanjutnya ada karakteristik dari komunikasi massa, yaitu yang pertama, komunikator dalam komunikasi massa melembaga. Jadi komunikasi massa itu bukan satu orang saja, tetapi sekumpulan orang. Yang kedua, audiens atau komunikan dalam komunikasi massa itu bersifat heterogen atau beragam. Ketiga, pesannya itu bersifat umum atau general. Dan yang keempat, komunikasinya itu berlangsung satu arah. Iya dong, jelas pesannya itu bersifat umum karena sudah terjelaskan oleh judulnya, yaitu komunikasi massa, ya kan? Tapi nggak hanya karakteristik, tapi ada juga fungsi dari komunikasi massa dong, friends. Wah, apa saja tuh, friend, fungsinya? Pasti sangat bermanfaat sekali ya. Ya jelas dong, fungsinya itu ada fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi mempengaruhi, dan fungsi menghibur. Kalau fungsi informasi itu jelas buat semua orang. Bener banget tuh, friend. Dan kalau fungsi pendidikan itu, kita melakukan informasi dengan email, WhatsApp, media-media lain, dan diserahkan kepada sekolah ataupun universitas. Kalau fungsi menghibur tuh kayak gimana sih, friend? Fungsi menghibur itu kayak kita nggak ada kerjaan, lontang-lantung, kita bisa melakukan kayak podcast gini, kayak kita berdua. Lewat aplikasi Anchor lah misalnya, itu bisa menghibur orang lain loh. Wow, menarik ya. Pasti dong, selanjutnya apa nih? Selanjutnya ada juga tentang efek komunikasi. Efek komunikasi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, efek kognitif atau pengetahuan. Dalam efek kognitif, membahas tentang bagaimana media massa dapat membantu halayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitif melalui pengetahuan. Yang kedua, efek afektif berhubungan dengan emosi, perasaan, dan attitude atau sikap. Tujuan dari komunikasi massa bukan hanya sekedar memberitahu kepada halayak agar menjadi tahu tentang sesuatu, melainkan lebih dari itu. Setelah mengetahui informasi yang diterimanya, halayak diharapkan dapat merasakannya berupa sebuah emosi, perasaan, dan attitude atau sikap. Yang ketiga, efek konatif atau behavioral adalah akibat yang timbul pada diri halayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Efek afektif itu seperti apa sih? Jadi efek afektif itu adalah efek yang menjadikan seseorang merasakan informasi yang didapatkannya secara emosional, sehingga seakan-akan dia yang merasakannya. Biasanya efek ini muncul ketika seseorang menonton film, video, atau media informasi lainnya.
Nah, sebagai salah satu contoh nih, ketika kita mau menonton film, awalnya mood kita itu bagus nih, kita lagi senang gitu kan, wajah kita lagi ceria gitu. Nah, ketika kita sudah menonton filmnya, karena itu film menceritakan tentang hal-hal yang menyedihkan atau sad ending gitu kan, jadinya kita kebawa nih emosionalnya. Jadi kita kebawa mood kita jadi sedih, terus kita menangis gitu kan. Jadi itu mungkin bisa dijadikan salah satu contoh dari efek afektif, friend. Oh, jadi begitu efek afektif itu. Iya dong, friend. Tapi tidak hanya efek doang dong, friends. Wah, ada apa lagi, friend? Ada juga model-model efek komunikasi, yaitu ada model teori peluru, model efek terbatas, model efek moderat, dan model efek kuat. Model efek moderat itu kayak gimana sih, friend? Efek moderat itu memberikan pandangan bahwa media massa memberikan informasi yang bersifat aktif secara terus-menerus. Tetapi kalayaknya pada zaman ini tuh sudah tidak lagi menjadi pasif. Tapi zaman efek moderat itu kalayaknya menjadi aktif dan sebagai gatekeeper dalam menghadapi informasi yang disebarluaskan oleh media. Adanya efek moderat ini tuh memberikan manfaat yang positif untuk media massa dong. Karena pada zaman model efek terbatas dan efek tidak terbatas, manusianya tuh masih pasif dan medianya belum kesebar kemana-mana. Wah, berarti model efek moderat itu sudah maju ya zamannya dan semua orang bisa menerima nih informasi dari media apapun. Yaps, bener banget. Tidak lupa juga adanya elemen dari komunikasi massa, Seperti apa itu elemennya, friend? yaitu ada komunikator, isi, audiens, umpan balik, gangguan, gatekeeper, pengatur, dan filter. Komunikator ini apakah bersifat individu ya, friend? Enggak dong, elemen dari komunikator dalam komunikasi massa itu atas nama lembaga dan bukan atas nama masing-masing individu dalam lembaga tersebut. Contohnya nih ya, kalau dalam sebuah media cetak, yang namanya komunikator itu antara lain ada reporter, copy editor, fotografer, dan yang lain yang sedikit banyak ikut itu menentukan proses penyiaran. Oh, aku kira kayak komunikator biasa gitu, friend. Ternyata menarik sekali ya, apalagi kalau jadi reporter. Kalau feedback atau umpan balik itu gimana sih contohnya, friend? Oh iya, di sini ada dua umpan balik dalam komunikasi, yaitu umpan balik langsung dan umpan balik tidak langsung. Umpan balik langsung itu terjadi jika komunikator dan komunikan berhadapan langsung dan bisa berbicara langsung. Seperti dosen mengajar mahasiswa yang ada di dalam kelas, itu kan secara langsung. Nah, kalau di dalam komunikasi massa, umpan balik biasanya terjadi secara tidak langsung. Artinya komunikator dengan komunikan dalam komunikasi massa tidak terjadi kontak langsung dan memungkinkan mereka mengadakan reaksi langsung satu sama lain. Contohnya nih ya, kita bisa membuat surat pembaca dan ditunjukkan kepada komunikatornya. Itu bisa melewat email, WhatsApp, atau media lainnya. Begitu, friend, dari umpan balik itu. Tapi friend ya, kalau ada elemen, pasti ada etika dalam berkomunikasi massa kan ya? So, pasti dong, etika dari komunikasi massa yaitu tanggung jawab, kebebasan pers, masalah etis, ketepatan dan objektivitas, bahkan ada tindakan adil untuk semua orang. Untuk tanggung jawab, kebebasan pers, masalah etis, itu apa ya friends? Kok aku rada-rada bingung gitu loh. Oke, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Kayak gini nih misalnya, seorang jurnalis atau wartawan harus memiliki tanggung jawab dalam pemberitaan atau apapun yang ia siarkan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, apabila yang diberitakan menimbulkan konsekuensi yang merugikan, pihak media massa harus bertanggung jawab dan bukan menghindarinya. Kebebasan pers itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarluaskan pencetakan dan menerbitkan surat kabar, majalah, buku, atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan. Dan yang terakhir, masalah etis itu seperti yang pertama, seorang wartawan atau jurnalis itu harus menghindari praktek plagiarisme. Yang kedua, tidak menyiarkan sumber individu jika tidak mempunyai nilai berita.
Yang ketiga, wartawan atau jurnalis harus mencari berita yang memang benar-benar melayani kepentingan publik, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu yang dijadikan pegangan oleh pers. Dan yang keempat, seorang jurnalis atau wartawan harus melaksanakan kode etik kewartawanan untuk melindungi rahasia sumber berita. Tugas wartawan adalah menyiarkan berita yang benar-benar terjadi. Wow, ternyata komunikasi massa menarik sekali ya buat dipelajari, apalagi yang kuliahnya ambil jurusan ilmu komunikasi ya kan? Nah, iya bener banget, friend. Nah, dari yang kita sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa ini dapat mengimplementasikan pengembangan soft skill kita tentang bagaimana berkomunikasi dengan baik dan bisa memanfaatkan media yang saat ini sudah sangat canggih. Oke guys, itulah tadi pembahasan kita tentang komunikasi massa. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita dan teman-teman semua. Amin. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Hamro Denisa undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you and see you. Bye-bye, friend.